Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini saya akan membahas tentang keamanan dari menggunakan rute model binding. Ya, rute model binding itu contohnya seperti ini ya. Jadi di sini kita langsung menginjekkan model kita sehingga kita tidak perlu lagi menjalankan perintah find or fill. Karena kan biasanya gini, biasanya tuh profil sama dengan profil find or fill, kemudian kalau di sini kan kita tidak pakai model tapi langsung ID. Nah, ini kode kita yang biasa. Nah, di Laravel itu ada fitur magic ya, termasuk fitur magicnya. Jadi kita tidak perlu menjalankan find or fill, Laravel akan otomatis melakukan binding terhadap nilai ID yang dikirim dari URL. Ya, kalau kita klik edit ini, ya kita klik, maka kan dia ada nilai ID 6. Jadi Laravel otomatis 6 ini dilakukan find or fill oleh Laravel. Nah, ini ada masalah ya kalau kita tidak hati-hati menggunakan fitur ini. Saya contohkan, misalnya saya sekarang login dengan Masjid Ar-Rahman. Kalau kita lihat di database, Masjid Ar-Rahman itu ID-nya 5. Saya lihat di tabel profil, Masjid 5 itu cuman ada profilnya 1, yang lain kan punya masjid yang ID-nya 2, ya Masjid Nurul kalau saya tidak salah. Nah, Masjid Ar-Rahman ini cuma memiliki visi misi yang ID-nya 6, primary key-nya 6. Ya, selain itu data milik masjid nomor 2, yaitu Masjid Nurul. Nah, kalau kita menggunakan rute model binding, itu user bisa saja mengganti di URL kita, misalnya digantinya jadi 2, maka dia bisa melihat data milik user yang lain ya, atau misalnya digantinya jadi 5 misalnya seperti ini, maka ini muncul nih, ini bukan punya dia ya, ID 5 itu punya masjid ID 2, isinya profil ini tadi. Jadi karena Laravel hanya melakukan find or fill terhadap ID dari URL-nya, maka data yang diambil hanya berdasarkan ID itu saja. Solusinya apa? Solusinya berarti ada dua. Pertama, kita tidak menggunakan model binding ya, karena kan kita itu ada dua kondisi. Kondisi pertama itu berdasarkan ID, kondisi kedua berdasarkan masjid ID kalau di kasus saya, karena kan saya satu aplikasi untuk banyak masjid ya. Jadi solusinya ya tadi, kita buat profil sama dengan profil, tapi di sini kita pakai where dulu, masjid ID, out masjid ID, baru di sini kita where lagi ID, $ID, baru di sini kita pakai first or fail, bukan find ya. Nah, berarti ini kita ganti jadi ID seperti ini. Nah, kalau dengan cara seperti ini nanti dia 404 nih munculnya seperti ini. Nah, kenapa? Karena tidak ada user ya yang masjid ID-nya berapa saya tadi, masjid ID-nya 5 ya, ID-nya ID profilnya 5 itu tidak ada ya. Kita lihat nih, kalau 5 ID profilnya itu kan 6. Nah, kalau saya ganti ini jadi 6, maka dia muncul. Tapi selain dari 6, karena kan dia cuma punya satu nih, masjid 5 ini kan cuma punya satu. Nah, dia tidak boleh mengakses data milik masjid yang lain ya. Jadi idealnya kode kita seperti ini, atau kalau kita singkat, kemarin kan kita udah buat user masjidnya. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita coba refresh. Kemudian saya tambahkan, saya ganti jadi 5, harusnya 404 ya. Oke, sip, ini udah benar. Nah, berarti semua model binding kita, jadi namanya tuh fitur rute model binding ya. Jadi langsung diinjek oleh Laravel di sini. Berarti kan kita ganti semua nih. Profil yang ini juga sama, tidak bisa find or fill ya. Sorry, bukan tidak bisa find or fill, maksud saya itu harus, ini juga sama nih. Ini harusnya tinggal gini saja. Nah, kenapa? Karena kan find or fill-nya di sini. Destroy juga sama, destroy tinggal delete saja. Nah, jadi kita ada dua pilihan nih, mau kita ganti kodenya seperti ini semua, atau ada satu cara di Laravel untuk melakukan binding dengan dua kondisi. Jadi di Laravel itu ada namanya rute resolve, mana tadi dia? Resolve
rute binding. Nah, ini dia. Jadi kita bisa tambahkan di your Eloquent, kata Laravelnya, metode ini agar dia bisa menerima dua kondisi. Jadi ini saya copy. Oke. Ini saya Ctrl Z, bukan saya Ctrl Z. Ini saya balikan dulu ya. Kita balikan ke kondisi yang tadi, profil. Kemudian di sini profil. Nah, oke. Kondisinya kita balikkan seperti ini ya. Dia bisa melihat data orang lain nih. Ya, saya ganti 6-nya kita ganti jadi 5. Terusnya dia bisa lihat nih data milik Masjid 5. Nah, sekarang kita gunakan fitur ini supaya dia tidak bisa melihat data yang 5 ini. Jadi harusnya ini muncul 404 kayak tadi. Ini saya copy kodenya. Kemudian kita buka profil. Oke. Nah, di profil ini kita pastikan kode Laravelnya. Di sini kita buat kondisinya where masjid ID itu dari out masjid ID. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua lagi where ID, value. Oke, jadi ada dua kondisi. Kemudian coba kita refresh. Maka dia sekarang 404. Kenapa? Karena Laravel tadinya satu kondisi where ID saja, sekarang udah ada dua kondisi, where ID dan masjid ID. Jadi kita binding langsung dari modelnya. Nah, ini sebenarnya bisa saja kita gunakan ini di thread kita. Jadi kita masukkan saja ke dalam thread kalau mau pakai cara ini ya. Jadi tidak perlu kita tambahkan where lagi di sini, tidak perlu kita modif ya. Ini juga tidak perlu kita modif. Edit juga tidak perlu kita modif. Sehingga kan kita ada beberapa modul nih yang pakai binding. Kategori informasi juga pakai binding. Saya lihat kategori dulu. Kategori controller. Nah, iya sama nih. Ini kodenya. Oke, sip. Nah, ini di copy, harusnya ini tinggal kategori. Oke. Nah, kode-kode ini kan ini pakai model binding juga, ini juga model binding. Jadi kan repot nih kalau kita mesti ngedit-ngedit, maka cukup ini saja kita taruh di masing-masing model. Atau yang lebih singkat lagi caranya ini, kita masukkan dia di thread-nya hash masjid ini. Oke, saya masukkan di sini di bagian bawah. Hash masjid itu kan maksudnya adalah model itu terikat dengan masjid ya. Jadi model profil, model informasi, kategori informasi itu semuanya terikat dengan masjidnya. Oke, saya coba simpan. Sekarang semua yang menggunakan hash masjid itu harusnya URL-nya tidak bisa diedit-edit lagi untuk melihat data punya orang lain. Saya contohkan di kategori. Kita ada satu kategori, ini 2, saya ganti jadi 1. Harusnya dia 404. Oke, ini sudah benar. Kalau tidak ada hash masjid kategori tadi, harusnya dia bisa lihat data orang lain ya. Kemudian informasi controller juga sama, kita pakai model binding juga. Oke, ini harusnya tinggal informasi, kodenya kita perbaiki ya. Oke, udah selesai. Nah, ada satu masalah di CAS ya. Di CAS ini kalau kita mau pakai model binding, misalnya saya buka CAS controller. Di bagian edit, nah ini kan dia kan tidak pakai model binding nih. Kalau seandainya saya mau tambahkan model binding di edit ya, saya coba edit, berarti CAS punya masjid itu 10. Kalau kita lihat di CAS, masjid yang ID-nya 5 itu cuman punya 2 data, 9 sama 10. Yang lainnya itu milik masjid yang ID-nya 2. Saya edit misalnya 2. Maka dia jadi not found. 2 ada enggak sih? 3 ya, 3 yang 3. Nah, 3 kan dia muncul nih. Dia bisa ngelihat data orang lain. Solusinya gampang sebenarnya, tinggal tambahkan user masjid gini ya. Oke, harusnya dia 404. Nah, kalau kita mau ubah jadi model binding, saya contohkan saja. Misalnya saya maunya tuh CAS. Oke, berarti dia tidak perlu lagi, harusnya seperti ini. Saya edit dulu nih CAS. Nah, masalahnya adalah di sini
Kas itu nilainya kosong, atributnya tidak ada ya. Nah ternyata kas itu rute model bindingnya tidak jalan, karena harusnya atributnya ada nilai kalau di DD. Kita harus lihat dulu. Untuk melihat variabel model binding itu, kita bisa buka terminal, jalankan perintah php artisan rute list. Nah di sini kita bisa lihat nih variabelnya, profil, user profil, masjid, kategori. Nah untuk kas ternyata dia nama variabelnya k, bukan kas ya. Ini kemungkinan masalah bahasa Inggris ya. Berarti di sini saya tidak pakai kas tapi k. Oke, saya coba refresh. Nah baru 404 dia. Kenapa dia 404? Karena kan 3 kan bukan punya dia. Kalau kita lihat kas itu kan dia pakai hash masjid juga dia. Kalau saya hilangkan hash masjidnya misalnya seperti ini, dia bisa lihat nih data orang lain. Tapi kalau saya tambahkan hash masjidnya, maka muncul 404. Oke, jadi mau lihat variabel rute model binding, kita ketikkan perintah php artisan rute list. Jadi kelihatan nih, oh ini informasi, ini informasi. Ya, ini kemungkinan karena bahasa Inggris plural, maka kas itu dibaca jadi k saja, ka ya maksudnya. Oke, udah tinggal seperti ini saja. Berikutnya juga sama, kalau kita mau buat binding di sini berarti kas ka. Nah, di sini berarti kas sama dengan ka misalnya. Oke. Destroy kalau mau pakai model binding berarti kas ka sama ini berarti kas, kita buat aliasnya di sini adalah ka. Oke. Nah, dengan cara seperti ini, maka setiap masjid itu hanya bisa melihat data miliknya sendiri. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini undefined variable, variabelnya tidak kenal dengan ka, berarti memang harus kita buat kas sama dengan ka. Ini ya. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Silakan dicoba. Ya, harusnya bisa diterapkan juga untuk kasus-kasus yang lain, karena misalnya ada transaksi yang kita pakai model binding, user tidak boleh mengedit transaksi yang sudah lampau. Nah kalau user ngedit di URL, nah ini bisa jadi masalah ya. Maka tidak disarankan menggunakan model binding. Manual aja, pakai query atau pakai Eloquent, where apa misalnya. Di model binding itu biasanya digunakan untuk data-data master saja, data-data master yang tidak banyak validasi dan where-nya. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu, nanti kita lanjut lagi di pembahasan berikutnya.